Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permatasari, NIM 0704213051. Kelas Biologi 2, mata kuliah Biofisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sel saraf manusia, yaitu ternyata manusia memang memiliki aliran listrik dalam tubuhnya, namun tidak seperti listrik pada rumah tangga. Listrik yang dapat pada tubuh manusia itu disebut dengan biolistrik. Biolistrik merupakan bidang khusus yang mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Sementara itu, impuls merupakan rangsangan yang melewati sel saraf listrik yang bisa digunakan untuk barang elektronik, yaitu seperti baterai listrik yang bersumber dari PLN, dinamo berasal dari elektron yang berpindah, sedangkan listrik yang terdapat pada manusia merupakan ion karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Na tambah dan K tambah, sedangkan ion negatif pada manusia itu berupa Ca. Dalam tubuh manusia berproses perpindahan ion ini terjadi pada sel saraf yang menghantarkan inflow saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Definisi kelistrikan sel: aliran listrik yang terdapat dalam tubuh untuk menghantarkan rangsangan dari otak kepada sel saraf. Tahukah kamu mengapa ketika kita dicubit kita dapat merasakan sakit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini kemudian diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Cara tentang sel saraf. Di sini saya akan mengingatkan bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. Di sini ada 1 dendrit, 2 nukleus, 3 badan sel, 4 akson, 5 selubung myelin dan nukleus, 4 terminal akson sel C1. Fungsinya: 1 dendrit untuk menerima impuls dari sel lain dan menurunkan ke badan sel. 2 badan sel sebagai bagian yang merusakkan impuls dari dendrit ke akson. 3 akson merusakkan impuls dari badan sel saraf lain atau ke sel otot atau kelenjar. 4 nukleus bagian pada sel saraf manusia yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. 5 nodus receiver bagian sel saraf yang berfungsi untuk mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. 6 selubung myelin melindungi akson dari kerusakan dan mencegah impuls dari kebocoran. 7 sel C1 untuk membentuk regenerasi akson memperbaiki. 8 sinefisis mengirimkan akson ke dendrit di sel saraf yang lain. Proses kelistrikan pada sel saraf manusia. Saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Terus impuls ini akan membaca ion yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Terus membran dalam akson terjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls, dan impuls kemudian akan mengalir atau menggerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah tercapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lainnya atau sel tujuan.
tangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Adapun hal-hal yang menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel. Saat potensial eksis impuls saraf bergerak ke bawah akson, terjadi perubahan polaritas melintasi membran akson, menanggapi sinyal dari neuron lain. Saluran ion berpagar natrium Na dan kalium K membuka dan menutup saat membran mencapai potensi ambangannya. Seluruh Na terbuka di awal potensial aksi dan Na bergerak ke akson menyebabkan polarisasi repolarisasi terjadi ketika seluruh K terbuka dan K bergerak keluar dari akson, menciptakan perubahan polaritas antara bagian luar sel dan bagian dalam. Impuls berjalan menuruni akson dalam satu arah saja, ke terminal akson di mana ia memberi sinyal pada neuron lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.